Halo Sobat Horor 77, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, tapi kalau kalian sekarang lagi sendirian di kamar, coba lihat sekeliling. Pastikan pintu sudah terkunci dan jangan lupa pasang headset supaya lebih terasa degangnya. Selamat datang kembali di channel Kisah Horor 77. Rumahnya cerita-cerita menyeramkan yang bikin bulu kuduk berdiri dan membuat malam kalian jadi nggak biasa. Kalau ini pertama kalinya kalian mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan siap-siap. Karena sekali kalian dengar satu kisah, kalian pasti ketagihan untuk dengar kisah selanjutnya. Sebelum kita masuk ke cerita, saya mau ngingatin dulu. Jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan supaya kami terus semangat menghadirkan cerita-cerita horor terbaru untuk kalian. Tulis juga pengalaman horor kalian di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa kami angkat jadi cerita di episode berikutnya. Dan tentu saja, klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan setiap kisah seram yang kami unggah. Oke, kalau semua sudah siap, matikan lampu kamar kalian, nyalakan lampu tidur yang temaram, dan pastikan suasananya mendukung. Karena cerita kali ini akan membawa kalian ke sebuah tempat yang sudah lama dilupakan orang. Tempat yang seharusnya kosong, tapi konon tidak pernah benar-benar sepi. Hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita menyeramkan tentang sebuah gedung tua yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Gedung ini dulunya adalah kantor sebuah perusahaan besar yang ramai, penuh aktivitas, dan menjadi tempat banyak orang menggantungkan hidup. Tapi setelah sebuah tragedi mengerikan yang merenggut banyak nyawa, gedung itu ditutup. Dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani memasukinya, kecuali orang-orang yang ingin menguji nyali mereka. Kalian mungkin berpikir, itu cuma bangunan kosong biasa, paling cuma ada debu dan tikus. Tapi jangan salah, banyak orang yang pernah lewat di depan gedung ini mengaku mendengar suara-suara aneh. Ada yang mendengar langkah kaki padahal gedung itu terkunci. Ada yang melihat siluet seseorang berdiri di jendela lantai 5. Padahal tidak mungkin ada orang di sana. Bahkan kabarnya, kalau kalian berani datang ke sana pada tengah malam, kalian bisa mendengar suara orang menangis atau tertawa. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam gedung itu? Malam ini, kita akan masuk lebih dalam ke kisah kelam gedung terbengkalai ini. Sebuah cerita yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali kalau suatu hari ada teman yang menantang kalian untuk masuk ke tempat kosong. Jadi, ambil posisi paling nyaman kalian, tarik nafas dalam-dalam, dan siapkan mental kalian. Karena setelah kalian dengar cerita ini, saya jamin kalian gak akan pernah memandang gedung tua dengan cara yang sama lagi. Apakah kalian sudah siap? Oke, kita mulai ceritanya. Cerita ini bermula dari 3 anak muda, bernama Raka, Dito, dan Siska. Mereka bertiga adalah sahabat sejak SMA. Dan kini, sama-sama sedang merintis karir sebagai content creator di YouTube. Channel mereka bertema horor eksplorasi, khususnya membahas tempat-tempat angker yang sering jadi bahan pembicaraan orang. Dalam beberapa bulan terakhir, video mereka mulai viral. Penonton menyukai keberanian mereka mengunjungi tempat-tempat yang dikenal berhantu, mulai dari rumah tua, jembatan keramat, sampai kuburan yang sepi di tengah malam. Namun, semakin naik popularitas mereka, semakin besar pula tantangan untuk mencari lokasi baru yang lebih ekstrim agar penonton tetap tertarik. Suatu malam, saat mereka sedang nongkrong di sebuah kafe kecil, Raka, si pemimpin kelompok, membuka topik tentang sebuah lokasi yang sudah lama jadi legenda di kota mereka. Kalian pernah dengar nggak soal gedung tua di jalan raya dekat rel kereta? Tanya Raka sambil menatap kedua temannya. Dito mengerutkan dahi. Yang mana? Banyak gedung kosong di situ. Yang gede banget, catnya udah ngelupas semua. Ada papan nama perusahaan tapi udah pudar, jelas Raka. Siska yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya, mendongak, terlihat sedikit penasaran. Gedung itu bukan yang katanya pernah kebakaran kan? Raka mengangguk pelan. Iya, itu. Katanya dulu perusahaan besar, tapi setelah kebakaran yang menewaskan banyak karyawannya, perusahaan itu bangkrut. Sejak itu, gedungnya dibiarkan begitu aja. Udah 20 tahun gak ada yang berani masuk. Suasana meja mereka langsung berubah. Dito tertawa kecil,
tapi jelas ada nada tegang di suaranya. Ah, kalau cuma gedung kosong mah nggak seram, paling isinya debu sama kelelawar. Siska menggeleng cepat. Enggak, kamu nggak baca berita dulu, Dit. Kebakaran itu parah banget, Dit. Banyak yang kejebak di lantai atas. Mereka mati terbakar hidup-hidup. Katanya, sampai sekarang arwah mereka masih gentayangan di sana. Dito menelan ludah tapi mencoba tetap terlihat santai. Ya, kalau gitu bagus dong buat konten. Penonton suka yang kayak gitu. Raka tersenyum miring. Nah, itu maksudku. Kita masukin gedung itu ke list eksplorasi minggu ini. Kalau kita berhasil bikin video di sana, gue yakin channel kita langsung meledak. Siska menggigit bibirnya. Dia tidak terlalu suka ide ini, tapi sulit menolak. Selain karena mereka sudah komitmen bareng, dia juga tidak mau terlihat penakut. Mereka akhirnya sepakat. Eksplorasi dilakukan malam Jumat, tepat pukul 11 malam. Mereka memilih waktu itu karena konon, energi makhluk gaib paling kuat pada malam itu. 3 hari kemudian mereka pun bersiap. Raka membawa kamera utama dan tripod. Dito membawa senter besar dan power bank. Sedangkan Siska membawa tas kecil berisi minuman dan kamera cadangan. Mereka juga mengenakan jaket tebal karena udara malam cukup dingin. Sepanjang perjalanan, suasana mobil mereka dipenuhi obrolan ringan bercampur tegang. Jalanan menuju gedung itu sepi, hanya ada suara jangkrik dan sesekali suara kereta lewat di kejauhan. Lampu jalan pun jarang, sehingga cahaya dari senter mobil menjadi satu-satunya penerang di sekitar mereka. Saat mobil berhenti di depan gedung itu, ketiga anak muda itu langsung terdiam. Gedung tua itu menjulang tinggi, sekitar 6 lantai, catnya sudah mengelupas semua. Dindingnya ditumbuhi lumut dan beberapa jendelanya pecah. Ada pagar besi berkarat yang sebagian sudah roboh. Di pintu masuk, ada papan kayu bertuliskan huruf merah. Dilarang masuk, bahaya. Dito menelan ludah. Kayaknya ini beneran serem, Rak. Raka hanya tersenyum miring. Justru ini yang kita cari. Siska menggenggam erat tasnya. Kalau terjadi apa-apa gimana? Kita nggak bawa orang lain. Raka menepuk bahu Siska. Tenang aja, kita cuma ngambil gambar, bikin video sekitar 1 jam, terus pulang. Gampang. Mereka melewati pagar yang sudah roboh dan melangkah ke halaman depan yang penuh rumput liar. Udara di sekitar gedung terasa lebih dingin daripada jalan tadi. Angin malam membuat suara dedaunan bergesekan menambah kesan menyeramkan. Begitu pintu gedung terbuka, aroma apek langsung menyeruak. Bau besi berkarat dan kayu lapuk menusuk hidung. Mereka menyalakan senter masing-masing. Sinar lampu menyapu dinding yang catnya terkelupas, lantai yang dipenuhi debu, dan meja-meja tua yang berserakan. Dito mengarahkan kameranya. Oke guys, kita sekarang udah di dalam. Tempat ini gede banget dan jujur aja, agak bikin merinding. Siska menoleh ke lorong panjang yang gelap. Kenapa rasanya kayak ada yang ngeliatin kita ya? Bisiknya. Raka tertawa kecil. Siska, jangan bikin suasana makin seram. Mereka mulai berjalan ke dalam, merekam setiap sudut. Awalnya semua terasa normal. Hanya ada suara langkah kaki mereka, suara tikus yang lari kecil, dan kadang-kadang suara air menetes dari pipa yang bocor. Tapi setelah sekitar 15 menit, suasana mulai berubah. Saat mereka sampai di tangga menuju lantai 2, Siska tiba-tiba berhenti. Rak, Dito, kalian denger nggak? Raka menoleh. Dengar apa? Siska mengelutkan dahi, mencoba fokus. Kayak ada suara orang nangis. Mereka semua diam. Suara jangkrik dari luar terdengar samar. Lalu, perlahan mereka mendengarnya juga. Suara lirih seperti perempuan menangis datang dari arah lantai atas. Dito memaksakan tawa. Ah, paling suara kucing. Tapi Siska yakin itu bukan kucing. Tangisannya terdengar begitu jelas, begitu manusiawi. Raka mencoba menenangkan suasana. Ya udah, kita lanjut naik. Bisa jadi cuma suara angin. Mereka pun naik. Namun sejak itu, perasaan aneh mulai menghantui mereka. Seperti ada yang mengikuti dari belakang. Setiap kali mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pada lantai 3, mereka menemukan bekas ruang kantor. Meja-meja tua, kertas berserakan, dan bekas gosong di dinding. Jejak kebakaran yang dulu terjadi di sini. Siska menatap bekas hitam itu dengan wajah pucat. Bayangin aja, orang-orang dulu terjebak di sini. Dito menyalakan kamera sambil bergumam. Kalau mereka masih di sini berarti sekarang mereka lagi ngeliatin kita.
Pernyataan itu membuat Siska merinding. Dia menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Tapi di dalam hatinya, dia mulai menyesal ikut dalam misi ini. Setelah mereka melewati lantai 3 dan 4, langkah kaki mulai terasa semakin berat. Udara di lantai 5 berbeda, lebih dingin, lebih pengap, dan ada aroma aneh seperti daging hangus bercampur bau besi karat. Dindingnya menghitam, seperti bekas asap yang tidak pernah dibersihkan. Beberapa jendela pecah sehingga angin malam masuk membawa suara gesekan yang menakutkan. Mereka bertiga berhenti sejenak. Napas mereka sedikit terengah. Raka mengangkat kameranya untuk merekam suasana. "Oke guys," katanya dengan suara sedikit bergetar. "Kita sekarang ada di lantai 5. Katanya, ini lantai paling angker." Siska berdiri di belakang, memeluk tas kecilnya erat-erat. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya meskipun udara sangat dingin. Dia menoleh ke kanan dan kiri, seolah takut ada sesuatu yang muncul tiba-tiba. "Kenapa rasanya kayak ada yang ngawasin kita?" gumamnya. Dito mencoba menenangkan meskipun suaranya sendiri terdengar tidak meyakinkan. "Santai aja sis, itu cuma perasaan kamu. Fokus sama konten." Mereka melangkah masuk ke sebuah lorong panjang yang remang-remang. Hanya cahaya senter yang memberi sedikit penerangan. Lorong itu dipenuhi pintu-pintu ruangan kantor yang sebagian sudah hancur. Plafon bolong di beberapa titik, kabel menjuntai, dan lantai tertutup serpihan kaca. Tiba-tiba Siska berhenti. Wajahnya pucat, tangannya gemetar sambil memegang lengan Raka. "Kalian dengar nggak?" bisiknya lirih. Raka dan Dito saling pandang. "Dengar apa?" tanya Dito, berusaha terdengar santai. Siska menelan ludah. "Ada suara orang nangis." Mereka bertiga diam. Napas mereka tertahan. Awalnya hanya suara angin, tapi kemudian samar-samar terdengar suara lirih, seperti tangisan seorang perempuan, pelan, panjang, dan penuh kesedihan. Suara itu datang dari ujung lorong yang gelap. Raka menyorotkan senter ke arah suara, tapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang pekat. "Mungkin cuma gemah," gumam Raka. Meskipun suaranya sedikit goyah, tapi suara itu semakin jelas, tidak lagi samar. Tangisan lirih berubah menjadi isakan terputus-putus, seperti seseorang yang sedang meratap. Siska menutup telinganya sebentar. "Aku nggak suka ini. Ayo turun aja, Rak," katanya hampir menangis. Tapi Raka keras kepala. "Kita udah sejauh ini. Kalau kita kabur sekarang, semua usaha kita sia-sia. Gue cuma mau cek sebentar." Sebelum Dito sempat protes, Raka sudah melangkah maju mendekati ujung koridor. Dito menghela napas dan menyusul, sedangkan Siska dengan enggan ikut di belakang. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang seharusnya mereka tidak ganggu. Saat mereka sampai di ujung lorong, suara tangisan itu mendadak berhenti. Sunyi, begitu hening sampai suara detak jantung mereka terdengar di telinga masing-masing. Tepat di hadapan mereka, ada sebuah ruangan kecil dengan pintu yang setengah terbuka. Dari dalam, ada kursi kayu tua, dan yang membuat darah mereka membeku adalah kursi itu bergerak sendiri, perlahan, maju mundur, seperti sedang diduduki seseorang yang tidak kasat mata. Siska memegang lengan Dito erat-erat, napasnya tersengal-sengal. "Astaga, Rak, itu kursinya gerak sendiri." Raka mencoba mengangkat kamera, tangannya gemetar. Ini gila," gumamnya. Seketika, lampu senter mereka berkedip-kedip. Dari yang tadinya terang menjadi redup, lalu mati sebentar, kemudian hidup lagi. Kedipan itu semakin cepat,
seperti ada gangguan listrik, padahal mereka pakai baterai. Belum sempat mereka bereaksi, sebuah suara keras menggelegar dari belakang. Brah! Pintu besi yang tadi mereka lewati menutup dengan keras. Getarannya membuat dinding berdebu, serpihan kaca jatuh ke lantai. Suara itu menggema, menusuk telinga mereka. Dito berbalik secepat kilat dan berlari ke pintu. Dia menarik gagangnya sekuat tenaga. Terkunci! Astaga, terkunci! Teriaknya panik. Siska mulai menangis ketakutan. Tolong buka pintunya, Dit. Aku nggak mau di sini. Saat itu suara tangisan tadi kembali terdengar, tapi kali ini berbeda, lebih keras, lebih dalam, dan kemudian berubah menjadi teriakan melengking yang membuat telinga mereka sakit. Teriakan penuh amarah dan rasa sakit yang menusuk jiwa. Suara itu datang dari dalam koridor, dari kegelapan. Raka mengangkat senter, menyorot ke arah ujung lorong, dan di sanalah mereka melihatnya. Sosok perempuan berdiri di kejauhan, tubuhnya hitam, hangus seperti arang, rambutnya panjang, sebagian terbakar, bajunya sobek menempel di kulit yang melepuh. Matanya, 2 titik merah menyala seperti bara api. Wajahnya hancur, sebagian dagingnya terkelupas, memperlihatkan tulang di baliknya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatap mereka. Lalu perlahan, ia mulai melangkah maju. Suara telapak kakinya seperti daging basah menempel di lantai. Setiap langkah diiringi suara seretan aneh, seperti daging yang tertarik paksa. Siska menjerit histeris. Dito menendang pintu berkali-kali. Buka pintunya!" teriaknya dengan suara serak. Tapi pintu itu tidak bergeming. Raka terpaku, kamera masih di tangannya, tapi dia tidak bisa menggerakkan jari. Dadanya sesak, kakinya seperti terpaku ke lantai. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap sosok itu semakin mendekat. Tiba-tiba, semua senter mereka mati bersamaan. Gelap total. Hanya ada suara napas mereka yang panik dan langkah kaki mendekat. Siska berteriak, suara tangisnya pecah. Dito memukul pintu dengan keras sambil meracau doa. Raka menunduk, menutup mata, berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir. Lalu dari belakang mereka terdengar suara berderit. Pintu besi terbuka sendiri. Dengan suara gesekan yang panjang, pintu itu bergerak perlahan sampai terbuka penuh. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga langsung berlari keluar secepat mungkin. Napas mereka berpacu dengan jantung yang hampir meledak. Mereka tidak menoleh ke belakang. Meskipun terdengar suara teriakan mengerikan yang menggema dari lorong, suara itu seakan mengejar mereka. Mereka menuruni tangga seperti orang mira, hampir terjatuh berkali-kali. Sampai akhirnya mereka keluar dari pintu depan dan berlari menembus halaman yang dipenuhi rumput liar. Baru setelah mereka sampai di luar pagar, mereka berhenti. Napas mereka terengah, keringat bercucuran, meskipun udara malam menusuk dingin. Mereka menoleh ke belakang. Gedung itu berdiri sunyi. Tidak ada apa-apa. Tidak ada tanda-tanda sosok mengerikan yang tadi mereka lihat. Hanya bangunan tua dengan jendela-jendela gelap seperti mata kosong yang mengawasi mereka. Langit sudah mulai terang. Fajar hampir tiba, tapi rasa dingin dan ketakutan masih menempel di tulang mereka. Mereka tahu mereka tidak akan pernah melupakan malam ini. Setelah berhasil keluar dari gedung itu, Raka, Dito, dan Siska tidak langsung pulang. Mereka berdiri di tepi jalan, terengah-engah, mencoba mengatur napas yang masih kacau. Wajah mereka pucat, baju mereka basah oleh keringat. Siska masih terisak pelan, tubuhnya gemetar hebat
seakan darahnya membeku. Raka duduk di tanah, memegang kepalanya yang pusing. Dito berusaha menenangkan Siska sambil menoleh ke arah gedung, memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti mereka. Gedung itu tetap berdiri seperti semula, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi mereka, malam itu tidak akan pernah sama lagi. "Gue nggak mau masuk ke tempat kayak gini lagi," kata Siska dengan suara parau. Dito mengangguk cepat. "Iya, selesai. Nggak ada lagi eksplorasi bodoh." Raka tidak menjawab. Dia hanya menatap kamera yang masih tergantung di lehernya. Tangannya gemetar saat menyalakan layar untuk memastikan semua rekaman aman. Layar kamera menyala, tapi yang terlihat hanyalah satu hal. Semua file hilang. Folder tempat mereka merekam kosong. Tidak ada satupun video dari lantai 1 sampai lantai 5. Padahal tadi mereka merekam terus-menerus. Raka mencoba memeriksa ulang, tapi tetap sama. Semua data lenyap, seolah tidak pernah ada. Wajah Raka berubah pucat pasi. Gue nggak ngerti, semuanya hilang." Suaranya bergetar. Dito menatapnya tak percaya. "Maksud lo, kita nggak dapat apa-apa?" "Bukan cuma nggak dapat apa-apa," jawab Raka pelan. "Ini aneh. Kamera ini nggak pernah error sebelumnya." Siska memeluk dirinya erat-erat. "Jangan-jangan mereka nggak mau direkam," bisiknya. Kata-kata itu membuat dua temannya saling pandang, merinding sampai ke tulang. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera pergi. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada yang berbicara. Jalanan yang tadinya terasa sepi, kini terasa seperti mengawasi mereka. Setiap kali melintasi bayangan pohon atau bangunan, Siska terus menoleh, takut ada sosok yang mengikuti. Bahkan ketika mereka sampai di rumah masing-masing, rasa takut itu tidak hilang. Bagi mereka bertiga, malam itu menjadi titik balik. Siska memutuskan untuk berhenti total dari dunia konten horor. Ia menghapus semua akun media sosialnya dan menghindari pembicaraan tentang hal-hal gaib. Trauma yang dialami terlalu dalam. Setiap kali mendengar suara perempuan menangis, meskipun hanya dari TV, tubuhnya langsung merinding dan matanya berkaca-kaca. Dito juga berubah. Pria yang tadinya suka menantang adrenalin, kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia mulai rajin beribadah, sesuatu yang jarang dia lakukan sebelumnya. Teman-temannya sempat heran, tapi Dito tidak pernah mau menjelaskan alasannya. Baginya, yang penting sekarang adalah menjaga jarak dari hal-hal yang bisa mengundang bahaya. Sementara itu, Raka, ialah yang paling terpukul. Sebagai pemimpin, ia merasa bertanggung jawab mengajak teman-temannya ke sana. Raka sempat mencoba memulihkan file kamera, bahkan membawa ke teknisi profesional. Tapi hasilnya nihil. Bukan cuma hilang, data di kartu memori benar-benar kosong tanpa jejak. Seolah sesuatu menghapusnya dengan sengaja. Raka mencoba menghibur diri dengan berpikir mungkin ini sekedar gangguan teknis. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu malam itu mereka masuk ke wilayah yang bukan milik manusia. Dan penghuni gedung itu tidak ingin keberadaannya direkam. Beberapa hari setelah kejadian itu, hal aneh mulai terjadi. Raka mengaku sering mendengar suara ketukan di pintu kamarnya tengah malam. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Dito juga pernah merasakan hal yang sama. Suara langkah kaki di atap rumah, padahal tidak ada orang. Bahkan Siska mengalami mimpi buruk berulang. Dalam mimpinya, ia kembali berada di lantai 5 gedung itu. Ia mendengar tangisan yang berubah jadi tawa menyeramkan. Lalu melihat sosok wanita hangus itu mendekat. Setiap kali mimpi itu muncul, Siska terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan jantung berdebar cepat. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk tidak pernah membicarakan kejadian itu lagi. Mereka menghapus semua bukti, bahkan foto-foto yang sempat mereka ambil di luar gedung. Mereka ingin melupakan, meskipun mereka tahu rasa takut itu akan selalu membayangi. Kisah ini bukan sekedar cerita menegangkan. Ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Jangan pernah bermain-main di tempat yang dibikini angker. Jangan pernah mengganggu sesuatu yang bukan milik kita hanya demi sensasi atau popularitas. Terkadang kita berpikir dunia ini sepenuhnya milik manusia. Kita merasa bebas menjelajah kemana saja, seolah tidak ada yang bisa menghentikan kita. Padahal kenyataannya, ada dimensi lain yang hidup berdampingan dengan kita. Dan ketika kita melangkah terlalu jauh, ketika kita mengusik tempat yang seharusnya dibiarkan sepi, kita membuka pintu yang tidak bisa kita tutup kembali. Banyak orang mungkin menganggap semua ini hanya tahayul, sekedar cerita untuk menakut-nakuti. Tapi mereka yang pernah mengalami hal seperti ini, tahu
ada sesuatu di luar nalar manusia, sesuatu yang tidak ingin dilihat, tidak ingin diganggu, dan tidak segan-segan menunjukkan diri ketika batas mereka dilanggar. Malam itu, Raka, Dito, dan Siska belajar dengan cara yang paling menakutkan. Mereka menyadari bahwa keberanian tanpa batas bisa berujung petaka, bahwa popularitas tidak sebanding dengan nyawa atau ketenangan jiwa, dan bahwa beberapa tempat lebih baik tetap sepi, tetap gelap, dan tetap menjadi misteri. Jadi, jika suatu hari kalian berjalan melewati sebuah gedung tua yang terbengkalai, dan seseorang menantang kalian untuk masuk, ingatlah cerita ini. Ingatlah tatapan mata merah yang menyala. Ingatlah suara tangisan yang berubah jadi teriakan. Karena kita tidak pernah tahu makhluk apa yang tinggal di sana. Bisa jadi mereka sedang mengawasi, menunggu. Dan jika kalian nekat masuk, kalian mungkin tidak akan pernah sama lagi. Dan itu dia cerita kita kali ini, Sobat Horor 77, tentang misteri gedung kosong yang menelan nyawa. Bagaimana? Apakah kalian merinding mendengarnya? Atau malah penasaran ingin datang ke gedung itu sendiri? Hati-hati ya, karena seperti yang kalian dengar dari cerita tadi, tidak semua tempat terbengkalai benar-benar kosong. Kadang ada sesuatu atau seseorang yang masih tinggal di sana, menunggu siapa saja yang berani datang. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan kalian, supaya kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah horor yang bikin bulu kuduk berdiri. Tulis juga komentar kalian di bawah. Apakah kalian pernah punya pengalaman seram di gedung tua atau tempat angker? Siapa tahu cerita kalian bisa kami bawakan di episode berikutnya. Dan yang paling penting, subscribe channel Kisah Horor 77 supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru kami. Setiap minggu kami akan bawa kisah yang berbeda, mulai dari misteri gedung terbengkalai, jalan angker, sampai kisah nyata yang konon benar-benar terjadi. Jadi pastikan lonceng notifikasinya juga aktif, biar kalian jadi yang pertama mendengarkan cerita-cerita menyeramkan ini. Sebelum kita akhiri, ingat satu hal, jangan pernah menantang hal-hal yang tidak kalian pahami. Tempat yang tampak sepi dan tidak berhuni bisa saja menyimpan rahasia kelam. Kita manusia punya dunia kita sendiri, begitu juga mereka. Kalau kita mengganggu, jangan salahkan kalau mereka marah dan menunjukkan diri. Dan kalau malam ini kalian merasa ada yang mengawasi, mungkin itu hanya bayangan, atau mungkin bukan. Siapa tahu ada sosok yang masih terbakar amarah, menunggu di balik gelap, mengintip dari sudut ruangan kalian sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dukungan kalian membuat kami semangat untuk terus berbagi kisah misteri yang bikin kalian sulit tidur. Sampai jumpa di episode selanjutnya Sobat Horor 77. Tetap waspada dan jangan pernah berjalan sendirian di tempat gelap, karena siapa tahu mereka sedang mengawasi kalian saat ini juga. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam dan jangan sampai mimpi buruk itu datang ke kalian.